pembelajar kita terlebih dahulu membaca doa. Kenapa harus membaca doa? Agar supaya belajarnya dimudahkan dan diberi ilmu yang manfaat dan barokah. Doa dipimpin. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ya, Alex, silakan Alex. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan. Amin. Allahumma amin. Oke, silakan duduk Alex. Terima kasih. Dan selanjutnya Ustazah cek kehadirannya ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ustazah cek dulu ya. Alfa, Erli Muni, Febri Ardiansa, Fitri Nur Aulia. Jadi yang tidak masuk hari ini satu ya. Katanya sakit, kita doakan ya. Semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa bersekolah lagi. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar materi fikih ya. Pembelajaran yang minggu yang lalu ya, Ustazah akan memberikan pertanyaan dan kalian yang bisa menjawab angkat tangan ya. Ya. Untuk pembelajaran yang minggu lalu belajar tentang hukum sedekah. Ya, siapa yang bisa menjawab apa hukumnya bersedekah? Oh ya, Nadira. Oh, sunnah. Ya, terus hukum sedekah adalah sunnah. Yang kedua, kemarin juga belajar tentang rukun sedekah. Siapa yang bisa menyebutkan rukun-rukun sedekah? Ya. 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 Ijab dan kabul, bagus ya, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang ketentuan sedekah lagi, cuman materinya berbeda, yaitu tentang bentuk-bentuk sedekah dan macam-macam sedekah ya. Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih mendalam materi ini, kita saksikan tayangan video di sini ya. Nah, ini ada macam-macam sedekah. Sedangkan sedekah mubah adalah sedekah yang berupa hadiah atau hibah. Nah, sekarang bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah itu tidak hanya harta ya, tidak hanya benda, tapi juga bisa sedekah secara perbuatan atau tenaga. Misalnya membantu membangun madrasah, membangun mushola atau pondok pesantren. Sedangkan sedekah pikiran seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, dan lain-lain. Lihat video pembelajaran di depan ini ya. Nah, mungkin dari tayangan video di depan ada materi yang belum dipahami ya, bisa ditanyakan dengan Ustazah. Oh iya, apa? Siapa yang lebih utama menerima sedekah? Ya, siapa yang lebih utama menerima sedekah? Sebelum Ustazah jawab, mungkin dari temannya ada yang bisa jawab? Ya, Lana. Keluarga. Oh ya, bagus jawabannya. Keluarga lebih utama menerima sedekah. Soalnya tetangganya kalian pakai miskin, butuh sedekah. Tapi keluarganya kalian juga butuh sedekah. Mana yang lebih utama? Keluarga. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita bentuk kelompok untuk belajar tentang ketentuan sedekah dengan cutshot ya, dengan potongan kertas. Oke anak-anak, sudah dibentuk kelompoknya, ada 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok akan Ustazah beri
potongan kertas ini, ya. Dan potongan kertas ini kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Ya, kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Ya, sudah ya. Nah, bisa dimulai diskusinya. Ya, kalian lihat itu potongan kertas itu lebih cocok yang mana jika ditempelkan di depan. Ya, di depan itu ada 4 kategori, yaitu sedekah tenaga, sedekah wajib, sedekah haram, dan sedekah harta. Ya, jadi kalian baca dulu, diskusikan lebih cocok di mana ditempel di depan itu, ya. Oke. Mulai dari sekarang diskusinya. Diskusikan dengan temannya. Sudah. Menempel potongan kertas itu dan dicocokkan dengan kategori yang di depan. Ya, silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ayo, semuanya perwakilan kelompoknya maju ke depan dan ambil selotipnya. Dan ya, satu saja tempelnya. Nah, sekarang secara bergantian ya, kelompok ini akan mempresentasikan potongan kertas ini. Ya, kenapa kok bisa ditempel di sini ini? Apa alasannya? Itu ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan maju ke depan. Mana? Ya. Jadi setiap bulan Ramadan, Pak Yanto mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 3 kg beras dan diberikan kepada fakir miskin di sekitar rumahnya. Jadi kegiatan yang dilakukan Pak Yanto termasuk kegiatan sedekah dan digolongkan ke dalam sedekah apa? Jawabannya sedekah wajib, karena zakat fitrah itu termasuk sedekah wajib. Hukumnya wajib, Hukumnya wajib. Apabila dilakukan mendapatkan apa? Mendapatkan Pahala. Apabila tidak dilakukan mendapatkan dosa. ya, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, sekarang perwakilan kelompok 2. Siapa kelompok 2? Oh, Papa, ayo Papa silakan. Ya, yuk, punya Papa yang mana? Ya. Muridnya bersedekah nasi bungkus dengan lauk ayam goreng yang digoreng menggunakan minyak bekas gorengan daging babi. Yang dilakukan muridnya sudah termasuk sedekah, akan tetapi sedekahnya termasuk sedekah apa? Sedekah Haram. Sedekah haram. Kenapa kok sedekah haram? Karena menggunakan menggunakan minyak bekas goreng daging babi. Jadi haram hukumnya. Boleh? Tidak boleh. Kalau yang namanya haram tidak boleh dilakukan. Jadi kalau mau bersedekah pakai minyak yang halal, bukan bekas menggoreng daging babi. Oke, terima kasih untuk kelas 2. Kelompok 2. Tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyimpulkan ketentuan sedekah. Ya, agar supaya kalian bisa menyimpulkan ketentuan sedekah dengan baik dan benar, Ustazah akan berikan kalian tugas untuk mind mapping. Ya, mind mapping. Satu kelompok Ustazah berikan 1. Kalian isi dan kalian diskusikan bersama teman, ya, teman sebangkunya, teman diskusinya, kalian diskusikan dan ini diisi. Di sini ada hukum sedekah,
sedekah, syarat sedekah, bentuk-bentuk sedekah, macam-macam sedekah. Jadi kalian diskusikan bersama teman-temannya, bersama teman kelompoknya, ya. Lalu kalian tulis di mind mappingnya, ya. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Tulis langsung. Harta sedekah Nah, waktu mengerjakan mind mapping sudah selesai ya. Nah, tinggal kalian mempresentasikan di depan perwakilan kelompoknya 2 orang untuk mempresentasikan hasil mind mappingnya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Mengubah bentuk-bentuk sedekah, ada sedekah pikiran, harta, tenaga, terus ada sikap dan ada Lisan. lisan. Rukun sedekah ada orang yang bersedekah, barang yang disedekahkan dan ijabah kabul. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangannya dulu buat kelompok 1. Nah, ya sekarang kalian sudah belajar tentang ketentuan sedekah dan saatnya kalian untuk mempraktekkan sedekah, ya. Seperti minggu yang lalu kalian mensimulasikan sedekah, kalau sekarang prakteknya, ya. Jadi Ustazah perwakilan kelompok ini, Ustazah minta 2 orang perwakilannya untuk maju ke depan dan bermain peran. Ya, misalnya ada yang menjadi peminta-minta, pengemis, dan ada yang menjadi penerima sedekah. Ya, silakan siapa yang mau maju ke depan? Wah, ada pengemis, kasihan sekali ya. ini. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ada batu besar di sini. Ada disingkirkan. Ya tidak layak. Kelompok 2 tadi sudah mempraktekkan memberikan sedekah selain harta. Contohnya menyingkirkan batu, ya. Jadi menyingkirkan batu juga termasuk sedekah, ya. Ya, karena agar supaya tidak membahayakan orang lain. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, untuk hari ini, ya, kalian sudah belajar tentang ketentuan sedekah, mempraktekkan sedekah. Saatnya kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja siswa. Ya, jadi kalian kerjakan dulu satu orang satu. Pelajaran hari ini saatnya kita menyimpulkan bersama, ya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang ketentuan sedekah. Hukum sedekah apa? Sunnah. Terus rukun-rukun sedekah ada apa saja? Orang yang bersedekah. Terus barang yang disedekahkan. Terus ijab kabul. Terus ada macam-macam sedekah. Ada sedekah wajib. Ada sedekah sunnah. Ada sedekah tenaga. Ada sedekah. Nah, itu bentuk-bentuk sedekah. Ada sedekah tenaga, sedekah lisan, sedekah pikiran, ya. Nah, orang yang berhak lebih utama menerima zakat siapa? Keluarga terdekat. Nah, setelah itu baru fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Nah, ya.
Untuk pembelajaran hari ini ya, Ustazah cukupkan sampai di sini. Tapi terlebih dahulu Ustazah ingin bertanya, apakah senang belajar hari ini? Senang. Nanti apabila ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami bisa ditanyakan langsung ke Ustazah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Siapa yang bisa memimpin pembacaan doa? Ya, Reva silakan maju ke depan. Berdoa mulai. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.